A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Yang kali ini masih akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Teror Mawar Hitam. Cerita ini ditulis oleh Nanau 1111. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Iseng-iseng Alta berdiri di depan kamar Zera. Ia ingin tahu apa yang sedang gadis itu lakukan di dalam sana. Terdengar suara isak tangis. Sejak pulang sekolah, gadis itu menangis terus dan tak mau makan. Apakah sebesar itu cintanya untuk Alta? Sakit banget, Al. Lihat kamu ciuman sama dia. Aku harus apa biar kamu ngerti? Aku cinta, Al, sama kamu. Cinta. Mendengar itu, dada Alta terasa sesak. Ia merasa terlalu jahat melakukan ini pada Zera. Perlahan tangan Alta bergerak menggerakkan gagang pintu kamar Zera. Namun ia mengurungkannya. Ia lebih memilih menjauh dari sana daripada dadanya semakin sesak lagi akibat mendengar jeritan dan tangisan dari gadis itu. Jujur saja, Alta tak sanggup mendengarnya. Alta duduk di halaman belakang rumah Zera. Hingga malam begini, ia tak mau kunjung pulang. Juga sebelum gadis itu mau bicara padanya. Entah, takut kehilangan kepercayaan Zera, atau karena merasa tidak sanggup dijauhi gadis itu. Tapi yang jelas, baru kali ini Alta merasa galau hanya karena wanita. Alta menghisap rokok dengan santainya. Pandangannya lurus ke depan dan memikirkan satu nama dalam bayangannya, yaitu Zera. Baru beberapa jam dijauhi gadis itu, rasanya ia tersiksa sekali. Bangsat, kenapa gue lemah gini sih? Gerutunya frustasi. Sementara itu, Elang, pria itu menelpon Zera beberapa kali, namun tak juga ada respon. Ia mau membicarakan soal Jessie, tapi gadis itu nampaknya sedang sibuk atau tak ingin diganggu. Saat tak sengaja melirik status WhatsApp, Elang membuka status dari Zera. Lantas Elang berpikir beberapa kali, apakah yang dimaksud gadis itu adalah Alta? Sementara yang ia tahu, Alta dan juga gadis itu hanyalah sebatas sahabat. Atau apakah Zera memiliki pria lain, namun tak diperhatikan dan sengaja disembunyikan? Padahal statusnya baru saja muncul, tapi pesan chat dari Elang tak juga dibalas. Kok chat aku gak dibalas? Beberapa menit kemudian. Ada apa, Elang? Senyum Elang mengembang. Entahlah, ia merasa senang sekali jika gadis itu membalas pesan chatnya. Statusnya kok galau? Ada apa, Ada masalah ya? Oh iya, aku udah ngomong sama Jessie. Terus tadi dia dibawa sama Alta, nggak tahu kemana. Tapi dengar-dengar tuh cewek udah dikeluarin dari sekolah. Kayaknya Alta ngasih ancaman. Iya, ancaman berupa ciuman. Maksudnya, besok pulang sekolah, kamu ada waktu nggak, Lang?
Ada Zee, buat kamu selalu ada. Kita pergi ke danau kehidupan itu yuk. Kayaknya enak buat suasana ngobrol. Ayo, besok ya pulang sekolah. Awas kalau gak jadi. Iya Elang. Sungguh rasanya Elang ingin sekali berteriak saat ini juga. Ia begitu bersemangat saat membaca pesan chat Zera yang mengajaknya bicara berdua. Lebay banget gue kayak cewek. Tapi kok itu gue pakai aku kamu sih. Ilfil kagak ya si Zera? Anjir, bodo amat lah. Yang penting besok bakalan berduaan sama dia. Tengah malamnya, Alta meminta Jessie bertemu dengannya di sebuah tempat yang sebelumnya tidak pernah Jessie singgahi. Al, kok tumben ngajak ke tempat beginian? Tanya Jessie yang melirik sekitaran. Tempat yang ia singgahi saat ini seperti gedung tua yang sudah lama tak terpakai, bahkan jauh dari perkotaan ataupun tempat warga sekitaran. Gue mau nyoba main di sini. Alta mendekat, bahkan tubuh Jessie sudah terhimpit olehnya. Alta mencium bibir Jessie kasar. Pelan-pelan Alta, bibir aku berdarah jadinya. Jessie mendorong kasar Alta. Pria itu sengaja menggigit bibir Jessie hingga berdarah. Lo berani dorong gue? Seketika, Jessie merasa terkejut dengan bentakan dari pria itu. Mengapa Alta menjadi seemosi ini? Wajar Al, aku dorong kamu. Bibir aku kamu gigit. Kan bisa mainnya pelan-pelan aja. Untuk sekarang, gue gak suka main pelan. Alta menarik kasar dagu Jessie, kemudian melamut brutal bibir gadis itu. Ia gigit bibir Jessie sampai keluar darah beberapa kali. Al, lepas Al. Jessie merengek kesakitan. Namun pria itu tak juga kunjung melepaskannya. Puas dengan melumat kasar bibir Jessie, pria itu malah tersenyum bangga. Ia kemudian meremas payudara Jessie cukup kuat sampai Jessie menangis kesakitan. Al, lepas, sakit Al. Alta melepaskannya, namun ia mengambil sesuatu yang sama sekali tidak Jessie duga. Al, kamu mau ngapain? Jessie mundur ketakutan. Cuman tali. Kenapa? Lo takut? Aku gak mau main kasar Al. Aku mohon. Bibir Jessie masih mengeluarkan darah. Terasa sangat perih untuknya. Alta mendekat, mengikat tangan Jessie ke atas. Lalu ia mengambil borgol khusus untuk memborgol kaki Jessie. Hingga sekarang Jessie terikat kuat dengan posisi berdiri. Al, kamu mau ngapain? Tolong jangan begini Al. Diam. Alta memakai sarung tangan, memakai topeng mengerikan yang sering ia pakai untuk meneror Zera. Entahlah, hari ini ia begitu emosi karena Jessie penyebab dari menjauhnya Zera dengannya. Alta mengarahkan pisau kecil ke arah Jessie. Al, kamu gila. Pisau itu Alta goreskan tepat di bibir Jessie hingga bibirnya terbelah luas dan mengeluarkan banyak darah. Lo bawel, jadi gue bikin lo gak bawel lagi. Kali ini Jessie benar-benar tidak bisa menjerit. Hanya sebuah tangis yang keluar dari sudut matanya. Gak usah cengeng Jess. Lo yang bikin Zera sekarang diemin gue.
Coba kalau lo gak duluan maju cium bibir gue. Lo tahu kan, gue hypersex. Lo cuman bahan mainan gue. Gue pernah ancam lo buat bunuh lo. Sebenarnya itu bukan ancaman, tapi kenyataan. Gue pasti bakalan bunuh lo kalau gue bosan atau marah. Seandainya lo tahu, Al, kalau gue lagi hamil anak lo boleh bunuh gue. Tapi lo harus tahu dulu adanya anak kita dalam perut gue. Tapi sekarang gimana lo bisa tahu kalau bibir gue aja lo rusak sampai gue gak sanggup ngomong satu kata pun. Dan lagi, Alta menggoreskan pisau itu pada bagian wajah Jessie. Lo lebih cantik kalau pakai tanda silang begini. Yang artinya lo gak ada di hati gue. Lo cuman mainan gue. Alta mengoreskan gambar silang pada pipi wanita itu. Terasa sangat sakit, tentu. Akan tetapi Jessie tak bisa menjerit sedikit pun. Biar adil, lidah lo gue potong ya. Jessie menggeliat kuat, namun Alta tetap melakukannya. Ia mengambil gunting dari dalam sakunya. Guntingnya kecil. Bisa nggak ya gunting lidah lo? Kebetulan gue nggak hobi motong rumput, jadi gue nggak punya gunting rumput buat motong lidah lo. Kita coba dulu ya. Alta menggerakkan gunting itu seolah memperlihatkan ketajamannya. Dan kini gunting itu sudah berada tepat di hadapan lidah Jessie yang sudah pria itu tarik. Kemudian tanpa rasa tega, pria itu memotong lidah Jessie hingga wanita itu benar-benar tak lagi memiliki lidah. Ini kalau disup enak gak ya? Tapi sayangnya gue gak suka organ manusia. Terakhir kali mayatnya Mario aja dikubur secara layak. Jessie membulatkan matanya terkejut. Jadi yang bunuh Mario adalah Alta? Ia hanya bisa bertanya dalam hati. Tangisannya terus membeledak, tak bisa diucapkan lewat mulut. Tapi waktu gue bunuh cewek murahan kayak lo gini, terakhir gue potong-potong. Gue kasih ular piton yang ukurannya kira-kira sekitar hampir 10 meter. Sebenarnya bisa aja gue kasih langsung jasadnya tanpa dipotong-potong. Sebab ular piton peliharaan gue itu udah bisa makan manusia hidup-hidup lo Jess. Apalagi kalau lapar. Dan ya, kebetulan udah hampir 1 bulan dia gak makan. Jessie melotot ketakutan. Ia benar-benar tak menyangka bahwa Alta yang ia anggap layaknya malaikat baik, namun ternyata bagaikan malaikat pencabut nyawa. Kok nangis sih sayang? Sini, aku hapus ya air matanya. Kata hapus yang Alta maksud bukan dengan mengusap air mata itu, melainkan mencongkel bola mata Jessie sampai bola matanya itu keluar dari tempatnya. Dengan gilanya, saat bola mata itu keluar jatuh ke atas lantai, Alta menginjaknya seperti sampah. Gila, kuat banget lo, belum mati juga. Alta menggeleng kagum. Tanpa menunggu lama, Alta mengambil gergaji mesin, lalu memotong tubuh Jessie hingga terbelah menjadi 2. Darah itu muncrat membasahi baju yang Alta kenakan. Hahaha, gila, ini lebih seru daripada yang gue kira. Dengan gilanya,
pria ini masih bisa tertawa. Jessie tewas dalam keadaan mengerikan. Bayi dalam kandungannya pun tentu sudah tidak ada. Bahkan sudah ikut terpotong oleh benda tajam yang Alta gunakan untuk membunuh Jessie. Tas Jessie tergeletak di atas lantai kotor itu. Alta mengambilnya. "Jessie kan banyak duit," gumamnya. Ia merogoh isi tas tersebut, namun tak sengaja menemukan benda kecil bergaris 2. Hamil. Dia hamil." Mulutnya menganga tak percaya. Namun itulah kenyataannya. "Kenapa dia nggak bilang sama gue? Tolol. Dasar cewek tolol. Bangsat." Ada sebuah penyesalan mendalam. Jessie sudah lama bersamanya. Rela tak dianggap sebagai kekasih. Rela melakukan banyak hal untuknya. Apapun yang ia inginkan, selalu Jessie penuhi. Dari kebutuhan seksual sampai hal-hal di luar kendali, rela wanita itu lakukan. "Al, kalau aku hamil gimana?" "Gugurin." "Kenapa?" "Atau gue bunuh." "Kamu tega." "Gue gak suka dipaksa tanggung jawab." Meskipun Alta pernah mengatakan hal itu, namun dalam hatinya ia tidak pernah merasa tega untuk membunuh bayi dalam kandungan. Bagaimanapun, ia tahu rasanya mau dibunuh, dan bagaimana perjuangan seorang ibu mempertahankan dirinya. Itulah sebabnya Alta benci wanita hamil. Bagaimanapun setiap wanita yang bermain rancang dengannya harus menggunakan KB agar menjaga tidak hamil. Saat itu Jessie lupa meminum pil KB. Bukan lupa, lebih tepatnya sengaja. Ia ingin hidup bersama Alta sepenuhnya. Beberapa kali Alta bermain dengannya, hingga akhirnya anak itu tumbuh dalam rahimnya. Jessie pikir jika ia mengatakan dirinya hamil, Alta akan bertanggung jawab. Tapi pria itu malah mengancam akan membunuhnya dan bayinya. Kini, ancaman itu menjadi kenyataan. Alta menyesal. Tentu tidak. "Ini semua salah lo, Jess. Kenapa lo gak bilang?" Singkat cerita, hari ini Zera diantar pulang oleh Elang. Ia sudah mengatakan bukan, bahwa mau pergi ke Danau Harapan sepulang sekolah. Zera menumpangi motor Elang, dan Alta melihat itu dari kejauhan. Ia hendak mendekat, namun ia menahannya karena ia sudah menyusun rencana yang tidak akan diduga-duga. "Sekarang lo bisa sama Zera. Besok-besok lo bakalan berada di posisi gue yang dijauhin Zera. Bahkan mungkin selamanya lo bakalan jauh dari Zera." Kedua insan itu bergegas pergi. Tentu saja dalam pantauan Alta. Alta diam-diam mengikuti mereka, dan langkahnya tak pernah diketahui. Sesampainya di Danau Harapan, setelah memarkirkan motor, keduanya masuk ke dalam tempat wisata tersebut. Iya, bisa dibilang tempat wisata ini jarang disinggahi karena jaraknya yang lumayan jauh dan terpencil. Zera mengetahui tempat ini pun dari internet. Keduanya duduk di tepi danau, dan ada beberapa orang berpasangan di pinggiran danau juga. Namun jaraknya agak jauh dari Zera dan Elang. Alta bersembunyi di balik pohon. Ia mau melihat apa saja yang akan mereka lakukan.
Entah mengapa, Alta merasa dadanya nyeri. Apa ini yang disebut cemburu? Kamu mau ngomong apa sih? Alta semakin emosi saja mendengar Elang mengucapkan kata kamu untuk Zera. Namun ia tetap harus menahan dan bersembunyi. Aku suka sama seseorang. Siapa? Alta. Dek. Jantung Alta berdetak cepat dari biasanya. Meskipun ia tahu, namun saat mendengarnya langsung, entah mengapa jantungnya menjadi tak karuan seperti ini. Terus, Elang yang masih sanggup menahan rasa cemburu. Ia seolah berpura-pura biasa saja mendengar itu. Tapi Alta gak pernah peka. Kayaknya dia gak suka sama aku. Aku udah suka sama dia dari kecil. Semakin kesini, perasaan suka itu berubah jadi... Zera menjedanya. Cinta. Lanjutnya lagi. Elang masih setia menunggu gadis itu bercerita banyak, meskipun persoalan tentang Alta. Dia ciuman sama Jessie. Aku sakit banget, Lang. Tanpa sadar, Zera bersandar di bahu Elang. Perlahan, tangan Elang terulur mengusap lembut kepala gadis itu. Bangsat, si Elang ngapain sih ngusap-ngusap Zera? Kenapa bisa? Tapi Jessie udah keluar dari sekolah. Artinya Alta berhasil bikin dia jera kan? Terus kenapa dia ciuman sama Jessie? Coba lo denger dulu penjelasan dia. Udah denger? Aku gak mau ketemu dia dulu. Aku sakit, Lang. Sakit. Elang memeluk Zera, membiarkan gadis itu menumpahkan tangisannya dalam pelukan, mengusap lembut punggung gadis itu, dan merasakan betapa sakitnya cinta sebelah tangan. Alta mengepalkan tangannya emosi. Ia meraih ponselnya, menelpon Zera. Namun gadis itu sama sekali tak melirik ponsel. Anjing, kapan beresnya si drama itu? Alta sendiri tak menyadari bahwa dirinya sedang cemburu. Kalau dia gak bisa cinta balik sama lo, apa lo gak mau nyoba cinta sama orang yang bisa cinta juga sama lo? Seketika tangan Zera terhenti. Ia melirik pada Elang sekilas, lalu menatap lurus pandangannya ke depan. Iya juga ya. Apa aku move on aja dari Alta? Setan si Elang. Harus benar-benar gue mampusin. Alta dikabuti rasa emosi. Namun kembali lagi, ia harus menahan diri. Gimana kalau gue nyoba bikin lo move on? Maksudnya? Elang meraih tangan Zera. Aku menyukaimu, dan aku berharap kita lebih dari sekedar teman. Zera melotot terkejut. Ia bingung mau menjawab apa. Ini memang terlalu cepat, tapi ia merasa Elang menyatakannya tulus. Aku balik sama gue. Alta tak tahan lagi dengan suasana panas itu. Ia keluar dari persembunyiannya dan menarik tangan Zera kasar. Alta, kamu kok bisa di sini? Tanya Zera bingung. Gue kebetulan lagi di sini dan gue lihat lo sama dia. Balik sekarang sama gue. Enggak, aku enggak mau.
Balik sih. Jangan bikin gue makin emosi. Zera menampar Alta. Dan ini untuk pertama kalinya. Aku bilang, aku gak mau. Kamu gak bisa maksa aku kayak gini. Lo denger sendiri kan? Dia gak mau balik sama lo, ucap Elang. Aku mau pulang sama kamu aja, Lang. Kita pulang yuk. Dan soal jawabannya tadi, aku bakalan pikirin baik-baik. Jawaban apaan? Lo mau ngasih jawaban apa sama dia, hah? Lo mau nerima dia jadi cowok lo? Cowok brengsek kayak dia gitu? Emosional Alta meledak-ledak. Entah mengapa, hatinya tak terima dengan hal itu. Kamu tahu, emang kamu dengar? Katanya gak sengaja ada di sini. Gue dengar pas bagian akhir dia nembak lo. Lo mau nerima dia? Kenapa emang? Dia brengsek sih. Kamu yang brengsek. Zera menarik tangan Elang, hendak pergi dari tempat itu. Alta benar-benar dikabuti frustasi. Ia mengejar Zera, namun percuma saja. Gadis itu masih marah padanya. Terlebih lagi, ia tak bisa melakukan apapun selain membiarkannya pergi bersama Elang. Bagaimanapun, mereka memiliki ikatan darah. Sebab sama-sama terlahir dari hasil sperma yang sama. Jadi Alta terus-menerus menolak keras perasaannya. Bahkan sampai detik ini, ia berpura-pura tidak sadar dengan perasaannya. Perasaan yang semakin lama, semakin besar untuk gadis itu. Ia tahu, ia menyayangi Zera. Namun dendam yang ia miliki terpegang kuat dalam genggamannya. Cerita pun bersambung. Bagaimanakah menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.